Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita baru saja melewati dua peristiwa yang besar yang kita alami langsung. Pertama, peristiwa tentang pengorbanan keluarga Ibrahim, dan yang kedua, peristiwa sejarah pengorbanan para kepolisian Republik Indonesia yang kemudian ditandai dengan upacara HUT Bayangkara. Peristiwa pengorbanan keluarga Ibrahim ditandai dengan adanya Idul Adha dan kemudian dilakukan penyembelihan hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, masih dalam suasana peringatan HUT Bayangkara ini, alangkah baiknya mencoba kita melihat bagaimana pengorbanan keluarga Ibrahim untuk sesuatu yang diyakininya, kemudian kita transfer pada kehidupan kita sebagai anggota kepolisian untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, perjalanan korban atau pengorbanan sesungguhnya sejalan dengan perjalanan umat manusia. Sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad, bahkan sampai akhir zaman akan ada sejarah pengorbanan. Qabil adalah salah satu anak Nabi Adam, diperintahkan untuk berkurban. Karena dia seorang petani, maka yang dikorbankan adalah hasil pertanian. Qabil membawa seikat anggur yang dipilih dari tumpukan anggur yang bagus-bagus dan dipilih anggur yang jelek untuk dikorbankan. Sementara Habil, seorang peternak, dia membawa seekor sapi yang gagah, besar dan menarik untuk dipandang. Itulah dikorbankan oleh Habil. Akhirnya Qabil korbannya ditolak, sementara Habil diterima. Terus berjalan kisah bagaimana pengorbanan umat manusia demi sesuatu yang diyakini. Kalau kita lihat saudara kita yang Nasrani, bagaimana teologi pengorbanan diwujudkan, mengorbankan Yesus Kristus di atas tiang salib. Sementara masyarakat Mesir kuno ketika melihat sungai Nil itu airnya meluap, mereka mengatakan bahwa penguasa sungai Nil ini sedang murka. Maka untuk meredam murka penguasa sungai Nil, masyarakat Mesir kuno mengorbankan gadis tercantiknya dilemparkan ke sungai Nil tersebut. Datanglah Islam, kemudian mengoreksi dan mengevaluasi sekaligus memberikan penjelasan dan pembelajaran bagaimana berkorban. Hadirin rahimakumullah, tokoh korban ini atau pengorbanan ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Siti Hajar. Bagaimana pengorbanan mereka? Ibrahim alaihissalam untuk sesuatu yang diyakini dalam rangka dakwah mengembangkan tauhid. Beliau yang pertama kali dikorbankan adalah dirinya sendiri. Betapa tidak, Ibrahim ketika menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran, yang pertama kali dihadapi adalah ayahnya sendiri, yaitu seorang pemahat patung dan sekaligus penjual patung. Sementara Ibrahim harus berbicara tentang tauhid. Belum lagi Ibrahim berhadapan dengan masyarakatnya yang menolak secara massal tentang keberadaan Ibrahim. Lebih-lebih Ibrahim berhadapan dengan penguasa yang zalim. Pada puncaknya Ibrahim rela mengorbankan dirinya untuk dibakar
hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ibrahim berkorban dengan dirinya sendiri. Yang kedua, Ibrahim berkorban dengan keluarganya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah lanjut usia, tapi belum juga dikaruniai seorang anak, Ibrahim tetap mohon kepada Allah agar dikarunia anak. Kemudian diberitahu oleh Allah, Ibrahim akan dikarunia anak, dan lahirlah bernama Ismail dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Anak ini sudah dinanti-nanti selama 90 tahun. Tapi ketika anak itu sudah mulai dewasa, bisa diajak bicara, Ibrahim bertindak lain kepada anak. Bahkan sebelum anak itu besar, masih kecil, Ibrahim membawa anak istrinya ke satu lembah yang namanya Baka, sekarang disebut Makkah. Di lembah itu satu pun tidak ada pohon dan tidak ada penghuni. Tapi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di tempat itu. Setelah istri dan anaknya ditempatkan di situ, Ibrahim kemudian berbalik kembali menuju ke Palestina. Dari belakang Siti Hajar mengikuti langkah Ibrahim sambil bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada pohon sedikit pun?" Ibrahim tidak menjawab pertanyaan Siti Hajar, tapi langkahnya lurus ke depan. Sementara Siti Hajar tetap mengikuti langkah Ibrahim dan kembali bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Dan apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak berpenghuni ini?" Ibrahim sama sekali tidak bergeming atas pertanyaan Siti Hajar. Terus melangkah ke depan. Siti Hajar pun ikut terus mengikuti langkah Ibrahim. Setelah sekian jauh langkah Siti Hajar mengikuti Nabi Ibrahim, Siti Hajar kemudian kembali bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Ibrahim langsung menjawab, "Iya, ini perintah Allah." "Baik, kalau begitu," kata Siti Hajar, "kalau memang ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Begitu tawakalnya Siti Hajar, pasrahnya kepada Allah. Maka Siti Hajar kembali menemui anaknya. Ibrahim pun terus melangkah ke depan tanpa menengok ke kanan dan ke kiri, apalagi ke belakang. Setelah sampai di satu tempat yang tidak bisa dipandang oleh istrinya tadi, Ibrahim berhenti, kemudian balik kanan, membalikkan badannya, menatap wajahnya di mana istrinya berada, tangannya kemudian menengadahkan ke Allah sambil berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun." Dari kejauhan itu Ibrahim berdoa dan mengadu kepada Allah. "Wahai Allah," kata Ibrahim, "sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di satu lembah yang sama sekali tidak ada pohon satupun, di tempat rumahmu Baitul Haram." Yang demikian itu, kata Ibrahim, agar mereka melaksanakan sholat. Maka Ibrahim mohon kepada Allah, "Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim." Oleh karena itu, wahai Allah, jadikanlah hatinya seluruh umat manusia condong kepada mereka, condong kepada Ismail, condong kepada Siti Hajar, condong kepada Makkah. Warzuqhum, kata Ibrahim,
dan berikanlah rizki kepada mereka minats tsamarat, dari buah-buah, la'allahum yashkurun, niscaya mereka akan bersyukur kepada. Hadirin rahimakumullah, doanya Ibrahim ini telah dikabul oleh Allah sampai sekarang. Seluruh umat manusia, khususnya muslim, hatinya semua condong ingin ke Mekah, ingin melaksanakan haji, ingin ziarah ke Rasulullah, ingin ketemu Ka'bah. Seluruh umat muslim, bahkan di luar non-muslim pun, di luar muslim pun banyak yang ingin tahu apa rahasia di sana. Dan bahkan doa yang kedua, warzuqhum minats tsamarat, minta diberikan rizki dari buah-buahan. Di Makkah tidak ada pohon pisang, tapi pisang berlimpah. Tidak ada pohon kurma, tapi kurma. Tidak ada pohon anggur, tapi anggur berlimpah. Betapa doa Ibrahim telah dikabulkan sampai sekarang. Karena ketawakalan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diminta akan dikabulkan oleh Allah. Ibrahim berkorban dengan keluarga. Yang ketiga, Ibrahim berkorban dengan hartanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Ka'bah, membersihkan Baitullah, Ibrahim mengeluarkan dana untuk pembangunan itu. Membangun dan membersihkan. Digambarkan oleh Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin warruk'as sujud. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan wilayah Ka'bah, Baitul Haram, Masjidil Haram, dibersihkan oleh Ibrahim. Untuk apa dibersihkan itu? Lit-taifin, dipersiapkan untuk orang-orang yang akan melaksanakan tawaf. Wal 'akifin, dan untuk orang-orang yang akan beriktikaf di dalamnya. Warruk'as sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud di dalamnya. Betapa Ibrahim mencontohkan kepada kita sebagai pelayan kepada umat, pelayan kepada masyarakat, untuk memberikan pelayanan prima dan terbaiknya. Dia korbankan hartanya demi pelayanan itu. Yang keempat, Ibrahim mengorbankan anak kandungnya yang sudah ditunggunya selama 90 tahun. Subhanallah. Digambarkan dalam surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Ketika Ismail itu sudah mulai besar, bisa diajak berbicara, bisa diajak bertukar pikiran, bisa diajak kerjasama, bisa diminta bantuannya. Tapi kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim bermimpi dalam tidurnya menyembelih anaknya. Mimpinya ini disampaikan kepada anaknya Ismail. Kemudian Ibrahim berpesan, "Fanzur madza tara." Wahai Ismail, coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Ismail sebagai anak yang soleh, yang dididik oleh ayah dan ibunya yang soleh dan soleh, maka dia tanpa ragu mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Subhanallah.
Akhirnya Nabi Ibrahim yang tadinya mimpi itu ragu pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, masih ragu, masih mikir-mikir. Malamnya kemudian mimpi lagi, akhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah Ibrahim memastikan ini adalah perintah Allah. Fahamnya Ibrahim dengan perintah Allah inilah disebut hari Arafah. Ibrahim faham ini adalah perintah Allah. Maka pada tanggal 10 Dzulhijjah disebut hari Udhiyah, hari pelaksanaan pemotongan Ismail. Maka ketika keduanya sudah pasrah melaksanakan perintah Allah untuk disembelih, dalam tafsir At-Tabari digambarkan ketika Ibrahim sudah meletakkan Ismail di atas penyembelihan, Ismail pun sudah siap untuk melaksanakan perintah dari Allah itu. Maka Ismail sebagai seorang anak mengungkapkan rasa cintanya kepada bapaknya. Dia katakan kepada Ibrahim, "Wahai ayahku, kematian itu sungguh sangat menyakitkan. Oleh karena itu, kalau engkau mau menyembelihku, ikatlah tangan dan kakiku supaya aku tidak meronta-ronta, sehingga menyebabkan engkau menjadi susah ketika menyembelihku. Hal demikian akan menyebabkan amalmu tidak diterima oleh Allah." "Wahai ayahku," kata Ismail, "kalau engkau memang mau menyembelihku, tajamkanlah pisaumu sehingga engkau leluasa. Engkau mudah memotong leherku dan aku pun leluasa melakukannya. Wahai ayahku, kalau engkau memang mau menyembelihku, hadapkan wajahku ke tanah dan jangan engkau memandang wajahku sehingga menyebabkan engkau muncul rasa kasihan kepadaku. Kemudian engkau tidak tega menyembelihku. Hal demikian menyebabkan engkau tidak diterima amalnya oleh Allah." "Wahai ayahku," kata Ismail, "kalau engkau akan menunjukkan bajuku yang berlumuran darah kepada ibuku, supaya ibuku merasa senang bersamaku, saya mengizinkan itu." Ibrahim kemudian menjawab, "Wahai anakku, sungguh engkau anakku yang sangat menggembirakan dalam melaksanakan perintah Allah ini." Maka ketika Ibrahim menempelkan pisaunya di leher Ismail, Allah kemudian memanggil, "Fanadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya." Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Yang demikian itu adalah merupakan pujian bagi orang-orang yang akan berbuat baik. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kemudian Ismail diganti dengan seekor kibas, penyembelihan yang besar. Mulai saat itulah syariat berkorban bukan lagi mengorbankan manusia, tapi mengorbankan hewan. Berlanjut sampai Nabiullah Muhammad, bahkan sampai akhir zaman, yang dikorbankan bukan manusia, tapi adalah binatang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kisah ini layak untuk kita teladani sebagai anggota Polri, baik untuk diterapkan pada diri kita maupun untuk kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika dalam diri pribadi dan etika bermasyarakat, bahkan etika berbangsa dan bernegara. Ketokohan
pengorbanan kita tunjukkan sehingga tugas kita, harapan kita semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam waktu yang sangat singkat ini saya mengajak kepada para perwira, mari kita menjadi Ibrahim baru. Dan kepada para bintara, mari kita menjadi Ismail baru. Kepada para polwan, mari kita menjadi Siti Hajar baru. Kita bersatu untuk membangun sebuah peradaban yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencontoh apa yang dilaksanakan oleh keluarga Ibrahim, dan kita mampu mengusung tugas-tugas kita untuk menggapai cita-cita bersama, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani